Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan bahas mata kuliah Kalkulus 2. Materinya adalah tentang pertemuan 1, konsep dasar dan kekonvergenan barisan tak hingga. Jadi sebenarnya barisan dan deret ya, itu kan waktu SMA itu kita, bahkan mungkin SMP ya, kita sudah pernah belajar. Itu diantaranya ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Kalau aritmatika ya berkaitan dengan penjumlahan ya. Jadi kalau ada 2 ditambah 2 terus 2, 4, 6 dan seterusnya, itu aritmatika. Kalau kaitannya dengan perkalian itu adalah geometri. Kalau dikali 2 terus, startnya dari 2, 4, 8, 16 dan seterusnya, itu adalah geometri. Nah, ini barisan tak hingga di sini maksudnya adalah berarti tidak terbatas seterusnya gitu ya, nggak ada batasannya. Jadi ini disimbolkan dengan AN ya, dimana N itu berjalan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau A1 itu artinya adalah barisan pertama. Kalau A2 berarti barisan kedua. Nah, ini notasi barisan tak hingga. AN startnya dari N sampai tak hingga. Jadi ciri-ciri dia adalah tak hingga, batas atasnya. Kemudian ini contoh saja. Contoh 2, 4, 6, 8. Nah, dia ada titik-titiknya di sini gitu ya. Kemudian kalau dinyatakan dalam AN ya 2N, dimana N-nya 1 batas bawah sampai tak hingga. Kalau N-nya 1 berarti dia 2. Kalau N-nya 2, 2 kali 2 4. Kalau N-nya 3, 2 kali 3 6 dan seterusnya. Kemudian ada lagi barisan sepertiga, 2/4, 3/5, 4/6. Nah, ini kalau AN-nya kalau kita sederhanakan adalah N dibagi 2 plus N. Jadi Anda lihat di atas 1, 2, 3, 4. Kalau N-nya 1, kalau N-nya 2, 2. Yang di bawahnya kita lihat 2 plus N ya. Jadi kalau startnya dari 3, N-nya 2 tambah 1, kalau kalau N-nya 1, 2 tambah 1, 3 gitu ya. Kalau N-nya 2, 2 tambah 2 tambah 2 ya, 4. Kalau N-nya 3, 2 tambah 3, 5 dan seterusnya. Nah, penentuan AN tidak memiliki aturan khusus ya dalam hal ini, dan hanya bersifat coba-coba saja. Kemudian yang berikutnya, jadi ya mungkin kita lebih fokus ke latihannya saja nanti ya. Ini kan cuma bahasa matematisnya aja ya. Jadi kekonvergenan barisan tak hingga itu didefinisikan dengan dikatakan konvergen menuju L bila limitnya itu sama, limit N mendekati tak hingga dari AN itu sama dengan L. Artinya ada limitnya. Kalau tidak ada limitnya, berarti dia divergen. Ini bahasa matematisnya saja, bahasa matematisnya. Jadi untuk setiap, nah ini dibaca A terbalik, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat N lebih besar dari N lebih besar dari 0, sedemikian hingga N lebih besar sama dengan N ya. Dimana selisih antara AN dan L itu akan kurang dari epsilon. Sebagai ilustrasi misalnya, coba kita cek apakah barisan berikut
konvergen atau tidak. Kita lihat misalnya n kuadrat per n plus 1 an-nya. Ini sama dengan 1 tak hingga. Nah, kita cari limitnya, apakah ada nilainya gitu ya. Nah, untuk mencari limit sebenarnya waktu SMA itu kan kalau bisa disederhanakan, sederhanakan gitu ya. Contoh misalnya ini kalau misalnya sama-sama kita bagi dengan n, kalau sama-sama kita bagi dengan n, atas bawah tentunya, n kuadrat bagi n, nah ini hasilnya itu adalah n dibagi n itu adalah 1 ditambah 1/n, terus ini sama dengan, kalau kita masukkan ya, n-nya tak hingga dibagi 1 ditambah ini, ingat ya, kalau tak hingga itu hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi dia tak hingga dibagi 1, hasilnya adalah tak hingga gitu ya. Itu cara pertama, bisa disederhanakan. Cara kedua, kita menggunakan dalil L'Hospital. Waktu SMA diajarkan ketika dimasukkan langsung nilainya, hasilnya adalah tak hingga gitu ya. Jadi tak hingga per tak hingga. Ini maaf, ini tulisannya agak kurang bagus karena harusnya ada alatnya ya. Ini kan pakai mouse aja ya. Tak hingga per tak hingga, maka bisa menggunakan dalil L'Hospital namanya. Itu artinya apa? Maksudnya diturunkan, penyebutnya diturunkan sekali, terus pembilangnya menggunakan konsep turunan, pembilang dan penyebutnya diturunkan. Contoh misalnya ini, n kuadrat itu turunannya adalah 2 pangkat n gitu ya. Kemudian n turunannya adalah 1 turunan adalah 0. 2n per 1. Kita ganti n-nya dengan tak hingga, berarti hasilnya tetap tak hingga. Karena dia tak hingga, limitnya berarti dia divergen. Contoh lagi misalnya seperti ini. Nah, ini kita lihat, ini bentuknya adalah n kuadrat, limit n kuadrat per e pangkat n ya. Untuk an. Nah, kalau kita masukkan itu adalah nilainya adalah tak hingga per tak hingga, berarti itu sebenarnya bisa kita turunkan. Turunan dari n kuadrat gitu. Ini langsung boleh diturunkan, atau mau dikonversi n-nya diganti x dulu boleh, sama aja sebenarnya ya. Jadi di n kuadrat turunannya adalah terhadap n tentunya ya adalah 2n gitu ya. Kemudian e pangkat n turunannya adalah e pangkat n juga gitu ya. E pangkat n gitu ya. Kemudian ini hampir sama sebenarnya dengan yang di bawah ini ya. Sama, jadi dia kemudian diturunkan lagi gitu ya, diturunkan lagi kan masih tak hingga per tak hingga ya, berarti masih kita menggunakan dalil L'Hospital selama tak hingga per tak hingga. Nah, kita turunkan lagi, ini hasilnya adalah, kita turunkan ya, 2n turunannya adalah 2. Yang di bawah turunannya adalah e pangkat n. E pangkat n. Nah, jadi baru kita masukkan n-nya gitu ya. Kalau n-nya tak hingga ya, ini kan jadi 2 per 0. Jadi hasilnya adalah 2 per tak hingga. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, jadi langsung diturunkan menggunakan dalil L'Hospital. Atau sama juga ini menggunakan yang ini ya. Jadi n-nya diganti x saja, ini ya sama. Jadi tinggal menggunakan konsep turunan. Maka limitnya kan dia ada 0. Karena dia ada limitnya, maka dia
konvergen gitu ya, menuju nol. Yang berikutnya misalnya, nah ada fungsi seperti ini. Tentukan apakah dia konvergen. Ini fungsi kosinus ya, fungsi cos di sini ya. Fungsi cos di sini kita tahu ya, kalau cos ini ada pi-nya di sana. Cos pi itu 180. Cos 180 itu adalah min 1 gitu ya. Kemudian kalau 360 itu adalah 1 ya. Jadi ketika n-nya 1, itu cos 180 dia nilainya min 1. Ketika n-nya 2, itu nilai cosnya adalah 1. Jadi bisa disederhanakan di sini. Untuk n ganjil dia negatif, untuk n genap dia tandanya adalah positif gitu ya. Nah, kalau ini saya tandain ini, berarti kan logikanya nilainya dia itu adalah paling tinggi 1, paling rendah adalah min 1. Tinggal yang kita cek adalah yang seper n gitu ya. Yang seper n limit ini ya, limit n mendekati tak hingga dari seper n. Kalau n-nya diganti tak hingga itu adalah 0 gitu ya. Nah, ini kalau di sininya sudah 0, lebih gampang jadinya, tidak peduli nilai di sini berapa gitu ya. Jadi 0 dikali berapapun hasilnya adalah 0. Maka limit ini jadinya hasilnya kan adalah limitnya dia ini adalah 0. Jadi 0 nilai limit seper n sama dengan 0 ya. Jadi deret konvergen menuju 0. Ya kira-kira itu pengantar pertemuan 1. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.